Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arif Mubarak. Ya, saya di sini akan menyelesaikan tugas ke-9 saya tentang bagaimana belajar menjadi back-end developer Laravel, cara membuat API. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa itu API. Secara singkatnya adalah API itu jembatan penghubung antara satu aplikasi mobile dan aplikasi yang ada di website. Contohnya adalah jika kita berbelanja di uh, sebuah e-commerce, contohnya adalah Tokopedia. Dia mempunyai aplikasi mobile yang ada di handphone dan juga website yang biasanya bisa kita akses dari komputer kita. Nah, penghubung antara dua objek ini adalah itu API namanya. Nah, eh, syarat sebelum mengikuti playlist saya adalah harus sudah menonton yang video sebelumnya ya, Laravel 9 dasar untuk pemula di channel yang sama. Langsung saja. Pertama-tama sebelum teman-teman mulai belajar untuk menjadi seorang back-end developer, teman-teman harus tahu apa itu back-end developer. Nah, secara singkatnya adalah back-end developer itu programmer yang fokus pada sisi server dan data, bukan tampilan. Lebih ke data-data kalian ketika awal masuk ke sebuah website. Nah, tugas utamanya adalah mengatur logika aplikasi, membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data. Uh, Juga mengelola database dari API. Nah, jadi di dalam dunia perkodingan itu ada tiga pokok utama. Yang pertama itu adalah uh, front end developer. Nah, front end developer ini adalah dia yang mengatur atau membuat sebuah tampilan halaman utama untuk ditampilkan di sebuah website. Contohnya, langsung saja saya berikan contohnya. Kita ketik freepik. Nah, ini adalah tampilan awal sebuah website. Nah, ini tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya front end. Oke. Nah, yang kedua itu adalah UI UX atau designer. Nah, designer itu siapa? Designer adalah mereka yang duluan mendesain sebuah tampilannya. Nah, dari sebuah tampilan yang diberikan oleh designer itu akan diubah menjadi kode data yang akan dikoding oleh front end. Nah, jadi front end itu dia enggak masuk ke ranah back end. Nah, back end itu lebih ke dia menjaga server. Contohnya, dia lebih ke PHP MySQL, lebih ke PHP MyAdmin, terus dia lebih menjaga server. Pokoknya dia lebih membackup daripada front end. Front end hanya tugasnya hanya satu, adalah mempercantik atau memperindah sebuah tampilan awal. Nah, masuk ke tema kita pada playlist kali ini adalah apa itu API. API adalah Application Programming Interface, penghubung antara dua aplikasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, API itu memungkinkan komunikasi antara front end dan back end. Nah, jadi si front end ini dia tuh silent ya. Dia enggak bisa ibaratnya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa back end. Nah, si back end inilah yang mengatur server atau database untuk diinput ke front end. Contohnya, jika kita masuk ke sebuah website, kita pasti biasanya itu ada disuruh untuk mendaftar. Kita di situ isi email biasanya dan password kita. Nah, setelah itu yang mengkonfirmasikan untuk kalian bisa masuk ke dalam sebuah website tersebut adalah itu kerjanya si back end. Nah, seperti itulah kira-kira. Prosesnya seperti waiters di restoran. Nah, ini ada logika mudahnya ya.
Front end itu dia lebih seperti kliennya, customer pesan makanan, API itu waiter yang menyampaikan pesan. Nah, seperti penghubung antara dua server tersebut. Nah, server database ini koki yang membuat makanan, API yang mengantar hasilnya ke klien. Lebih ibaratnya seperti API ini adalah seperti GoFood atau Gojek yang mengantarkan ke kita, seperti itu. Contohnya kalian memesan makanan di GoFood misalnya. Nah, setelah kalian pesan itu, yang mengantarnya itu adalah kurir. Nah, kurir inilah API, Application Programming Interface, seperti itu. Jenis-jenis API itu ada banyak berdasarkan arsitektur atau cara kerja. Nah, yang pertama itu SOAP. Ada yang kedua RPC, ketiga WebSocket API, yang keempat ada RESTful API yang akan dipelajari. Nah, ini yang akan kita pelajari pada playlist kali ini adalah RESTful API. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan lagi, saya tidak akan menjelaskannya. Kalian lebih baik cari tahu sendiri supaya lebih paham. Nah, kita ada hal-hal yang harus kita kuasai sebelum membuat API. Format JSON yang paling utama, data yang dikirim atau diterima lewat API. Nah, kita nanti akan mengirim data tersebut menggunakan API, dan API cara menjalankannya itu adalah melalui format JSON. Nah, yang kedua HTTP status code. Contohnya 200 OK, 404 not found atau 500 server error. Nah, di sini nanti biasanya sering tuh muncul error ketika kita ngodingnya. Nah, nanti bisa kita langsung praktekkan saja. Takutnya panjang banget, bisa dijelasin di sini. Yang keempat ada dasar database. Dasar Laravel. Ini dasar Laravel itu seperti routing, controller, model. Kalau dasar database ini query, DBMS, dan aplikasi pendukung. Nah, ini paling penting nih, Postman, untuk kita tes atau kita coba menjalankan API-nya, mengirim request dan lihat respons. Nah, nanti kalian bisa download sendiri Postman-nya, karena jika kita buat playlist untuk menginstal Postman, takutnya user Windows atau user Linux tidak secepat user macOS yang bisa dijalankan langsung lewat terminal. Karena kalau macOS tuh dia langsung ada terminal. Nah, kita bisa langsung di sini installnya. Tapi kalau user Linux atau user Windows itu agak sulit, karena mereka harus buka terminal di VS Code-nya atau di tempat yang mereka biasanya ngoding gitu. Nah, baik, mungkin ini saja video yang pada malam ini. Insyaallah kita kembali lagi di video selanjutnya.